Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فأذكر نفسي وإياكم بكلام الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin untuk melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf Muhyiddin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-31 yang dicantumkan oleh beliau di dalam kitabnya. Dari sahabat yang mulia Sahal ibnu Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dan kemudian dia mengatakan wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan aku ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan kepadaku satu amalan atau amalan yang jika aku melakukannya maka Allah Rabbul Alamin kemudian akan mencintai diriku. Wa ahabbani an-nas, dan kemudian juga manusia, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Rabbul Alamin juga mencintai diriku. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jawaban dengan sabdanya, dengan perkataannya izhad, kata beliau, zuhudlah. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad, zuhudlah fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Yuhibbukallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dirimu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wazhad fima indan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada dan dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya manusia akan memberikan cintanya atau akan mencintai dirimu. Hadis ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan secara atau dengan sanad yang hasan, di antaranya oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Ketika menjelaskan
perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang datang, yakni seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian meminta amalan yang membuat dirinya dicintai oleh Allah dan kemudian juga dicintai oleh manusia. Maka Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan az-zuhdu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah az-zuhd kepada laki-laki tersebut, dan beliau mengatakan huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara', kata beliau. Ketika seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya di dalam kehidupan akhirat, dan ini adalah sikap dan sifat yang menjadi ciri utama dan hakikat zuhud seseorang. Ketika dia tidak peduli dengan perkara dunia yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya kelak di akhirat, jika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan seluruh perkara yang sia-sia, yang tidak ada faidahnya untuk agama, untuk keimanan, untuk ketakwaan seseorang. Itulah yang dimaksud dengan zuhud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap manusia adalah ketika kita tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh mereka yang bukan hak kita. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, maka sejatinya itu bukanlah perkara yang bermanfaat sama sekali bagi agama kita. Bahkan itu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Betul tidak jemaah? Menginginkan kenikmatan orang lain ala wajah, dalam sisi atau dengan cara di mana kita berharap bahwa kenikmatan itu kita yang memilikinya. Itu yang disebut dengan hasad. Maka ketika kita sanggup meninggalkan perkara itu, maka itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Bisa difahami nih jemaah rahmatullah. Kita tidak tertarik orang punya apa, memiliki apa, melakukan apa dalam urusan dunia. Kita tidak memiliki ketertarikan sedikit pun terhadap apa yang mereka miliki. Itulah yang disebut dengan zuhud fima indan nas. Maka Allah akan menjadikan manusia-manusia itu mencintai diri kita. Kalau kita tidak peduli dengan dunia mereka, dengan kenikmatan yang mereka miliki. Namun ini bukanlah perkara yang mudah. Ya, karena ujian di antara ujian yang Allah berikan kepada seseorang adalah ketika Allah Rabbul Alamin munculkan, tumbuhkan atau jadikan dia terfitnah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, inilah yang disebut dengan fitnatud jemaah, fitnatud dunya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk melihat kepada kenikmatan orang lain, tapi kita disuruh untuk melihat penderitaan orang lain, agar kita jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya Islam mengajari kita untuk melihat kenikmatan orang agar menjadi motivasi di dalam kehidupan. Wallahi tidak ada. Gak ada sedikit. Justru kita diperintahkan untuk melihat penderitaan orang yang lebih sulit kehidupannya daripada kita, agar kita sadar bahwa betapa besar nikmat Allah kepada diri kita. Besar. Tidak sedikit kenikmatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Namun karena kita selalu tengadah ke atas, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hadis ini di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan khususnya tentang zuhud yang dimaksud tadi yang pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni zuhud di dunia terhadap perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi dirinya
kelak di akhirat itu semuanya jamaah rahmatillah Allah ditafsirkan atau mengandung 3 makna sekaligus dalam satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul mengatakan izhad fid dunya, itu ada 3 makna yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita ingat jemaah rahmatillah Allah, catat di bukunya bahwa zuhud sampai kapanpun akan selalu menjadi urusan dan perkara hati, bukan perkara zahir. Ana ulangi sekali lagi. Zuhud sampai kapanpun ya itu hanya akan atau lebih berbicara berkenaan dengan hati dibandingkan dengan perkara zahir. Seperti yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, di mana beliau mengatakan kata Imam Ibnu Rajab, ya, fala tashhad li ahadin bizuhd. Jangan pernah engkau bersaksi bahwa seseorang itu zuhud. Mengatakan, oh si fulan itu zuhud. Paham maksudnya jemaah? Ketika kita bersaksi seseorang zuhud, apa yang kita nilai jemaah? Zahirnya. Padahal kata beliau, fa inna zuhda fil qalb. Zuhud itu adanya di dalam hati. Meskipun bisa jadi kita melihat seseorang dengan gayanya, dengan perilakunya, itu seperti orang Gimana kita menentukan seseorang sombong? Ya, kalau dengan penampilan saja sombong tidak? Jemaah. Anak ngopi dulu jemaah. Insyaallah ini nikmat. Masya Allah. Nah, tidak bisa kita menilai seseorang sombong dengan penampilannya. Tapi itu yang kita lakukan kepada orang lain. Itu yang kita lakukan. Penampilannya, apapun yang dia miliki, wah sombong. Padahal kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Sudah kelas. Ya. Dan kita juga sama menentukan bahwa seseorang itu seperti zuhud atau yang semisalnya dari penampilannya. Karena mungkin sederhana dan seterusnya. Enggak. Tidak. Karena orang yang sederhana bisa jadi sombong. Ataupun sebaliknya. Ya, orang yang terlihat seperti orang sombong justru dia orang yang tawadhu dan zuhud. Ya, makanya kata beliau, fa inna zuhda fil qalb. Karena zuhud itu sebenarnya ada dalam hati. Bukan masalah penampilan. Karena zuhud itu adanya di dalam hati, bukan masalah penampilan. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan karena zuhud makna yang pertama yang dimaksud dengan zuhud itu adalah ketika seseorang meyakini bahwa rizki dia lebih yakin. Ana ulangi. Zuhud itu adalah ketika seseorang lebih yakin dengan rizki yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan rizki yang ada di tangannya sendiri. Dia lebih yakin dengan apa? Rizki yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan rizki yang ada di tangannya sendiri. Karena apa yang ada di tangan Allah meskipun belum ada, belum kita dapatkan itu hak. Pasti. Tapi yang ada di tangan kita, kita tidak pernah tahu kemana dia akan pergi. Kemudian beliau berdalil begini, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allahu Rabbul Alamin, bagi orang yang zuhud, mereka yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu betul-betul menjamin segalanya bagi hamba-hamba. Hanya orang yang zuhud yang yakin tentang perkara itu. Coba anda mau tanya jamaah rahmatillah Allah. Adakah satu celah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita yang bukan dari Allah? Gak ada. Ketika dia diambil, apakah Allah memberikan gantinya? Dan kemudian Allah menjamin semuanya sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iya. Dan Allah memastikan dan menegaskan itu agar kita senantiasa tidak pernah peduli dengan apapun dari kenikmatan Allah. Maksudnya jangan sibuk dengan itu. Jangan ragu. Jangan bingung. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan itu. Karena semuanya pasti. Keyakinan yang kuat akan
rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ma indallah, apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan apa yang sudah dia dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala jami rahmatillah Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Dalam surat Hud ayat yang ke-6. Siapa yang bisa membacakan? Ayo. Coba baca. Lanjutkan. Terus? Bukan itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin, kata Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Ayo lanjutkan. Kullun fi kitabin mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu makhluk Allah pun yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Di mana dia tersimpan, di mana dia ada, Allah tahu tempatnya, Allah tahu di mana dia. Dan semua itu sudah Allah tetapkan fi kitabin mubin, fi lauhil mahfuz, di dalam kitab yang jelas, catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zahid, orang yang zuhud, meyakini itu secara mutlak. Dia tidak pernah mengurusi apa yang dia miliki. Justru dia lebih yakin dengan apa yang ada di dalam catatan takdir Allah. Sekarang ada, besok tidak ada, dia tidak peduli. Karena selama seseorang masih hidup di atas permukaan bumi ini, Allah yang menjamin. Sehingga dia tidak sibuk dengan dunianya. Dia tidak sibuk dengan apa? Dengan dunia. Al-Imam jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna min dha'fiyan yaqinika, di antara tanda kelemahan keyakinanmu kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kan kita suka kita menamai lemahnya keyakinan itu dengan apa? Iman tuh turun. Betul tidak jemaah? Ya, ini iman saya lagi turun. Padahal sejatinya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan hanya sekedar masalah iman turun begitu saja, tidak. Tapi memang keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat lemah. Dan di antara tandanya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, antakuna bima fi yadika awthaqu minka, adalah ketika engkau lebih yakin dengan apa yang engkau punya, dengan apa yang ada di tanganmu, bima fi yadillahi azza wa jal, dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan apa yang ada di tangan Allah. Semua ini penyebabnya adalah dha'ful iman. Dha'ful iman. Sehingga makna zuhud jamaah rahmatillah yang pertama ini adalah al-yaqin dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Ada seorang ulama salaf yang mengatakan jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwa jamaah rahmatillah Allah, beliau memiliki dua harta. Tulis ini jamaah rahmatillah Allah. Ini sebaik-baiknya harta dunia yang dimiliki oleh seseorang. Bukan apa yang antum punya sekarang. Kata beliau, lima lani la akhsha ma'ahumal faqr. Saya punya dua harta yang dengannya saya tidak pernah takut berada di dalam keadaan kefakiran. Jadi selama saya memiliki dua harta ini, saya tidak pernah takut fakir.
Yang pertama jamaah rahmatillah kata beliau, as-siqatu billah. Percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. As-siqatu billah. Ya, yang pertama apa jemaah? As-siqatu billah. Yakin dan percaya mutlak 100% kepada Allah. Apapun itu. Thiqah, yakin. Thiqah itu betul-betul yakin. Terpercaya. Orang kalau thiqah itu terpercaya. Keyakinan kita kepada orang itu mutlak. Sudah nggak ragu. Dan semestinya kita tidak pernah ragu kepada Allah. Sedikit pun dalam segala urusan. Apa masalah antum? Kefakiran. Apa masalah antum sakit? Apa masalah antum rumah tangga? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memiliki iman yang sempurna yang baik, dia tidak akan pernah ragu sesengsara apapun keadaan kita. Percaya jamaah rahmatillah Allah, percaya. Dan ini sebaik-baik harta seseorang dalam segala urusan, dalam segala keadaan. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah merasakan yang namanya kefakiran, meskipun dilihat oleh orang dia fakir. Yang kedua jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, al-ya'su fima au mimma fi aidin nas. Tidak pernah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalimat yang digunakan adalah al-ya's, putus asa. Seakan-akan kita tidak pernah bisa dapat seperti yang didapatkan orang. Itu justru yang menjadi harta seseorang di dalam kehidupan. Sehingga dia nggak urusan dengan siapapun, dengan kenikmatan apapun. Apa yang menjadi hak orang lain yang diberikan oleh Allah kepada orang, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Sama sekali. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi para sahabat yang betul-betul terlihat putus asa, padahal ini dalam masalah kebaikan. Beramal dengan harta tidak bisa. Beramal dengan amal soleh itu pun kemudian ditiru oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan harta oleh Allah. Maka kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Sudah, putuskan harapan kalian sampai di situ. Itu keutamaan dari Allah, jangan urusi sudah. Jangan sibuk dengan itu. Khalas. Ya, maka mereka yang seperti ini akan menjadi manusia yang paling apa jamaah? Jamaah? Paling kaya. Ya, jangan peduli dengan apa yang dimiliki orang. Dan itu hakikat kezuhudan seseorang. Itu yang pertama kata Imam Ibn Rajab. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua dari zuhud di dalam kehidupan dunia ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketika seseorang tertimpa musibah seperti hilang harta, hilang anak, atau yang selainnya, maka yang lebih dia sukai jamaah rahmatillah Allah adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah di dalam musibah itu, dibandingkan perkara yang hilang itu kembali lagi kepada dirinya. Ana ulangi sekali lagi jamaah rahmatillah Allah. Makna zuhud yang kedua adalah ketika seseorang tertimpa musibah, baik itu kehilangan harta ataupun kehilangan anak dan selainnya. Namun pahala yang dijanjikan oleh Allah di dalam musibah itu lebih dia sukai dibandingkan apa? Kembalinya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmatullah, beliau mengatakan dalam salah satu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis doa ini jemaah rahmatullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, kata beliau,
Iqsim lana. Iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepada dirimu. Bisa diulang artinya? Bisa. Oh, yang bahasa Arabnya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik atau maksiatik dalam satu riwayat. Ma'asik atau maksiatik. Sudah jelas maknanya? Sudah ditulis? Keburu nulisnya? Coba sebutkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Artinya? Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi berbuat maksiat. Hasan, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa min ta'atika. Ya lanjutan ini. Ini masih satu doa. Ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Anu ulangi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Sudah? Belum? Masya Allah. Taib, kita ulangi nanti. Kita lanjutkan dulu. Wa minal yaqin. Wa minal yaqin. Ana ulangi sekali lagi. Wa minal yaqini. Naam. Ma tuhawwinu bihi. Ma tuhawwinu bihi. Alaina masaibad dunya. Masaibad dunya. Ini penggalan yang menjadi dalil pembahasan kita. Di akhir doa ini atau sebelum akhir kita terjemahkan dulu. Wa min ta'atika, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Yang mengantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin, dan anugerahkan pula keyakinan. Dan yang dimaksud yakin di sini jamaah rahmatillah, tambahkan catatan di situ yang pertama. Yang pertama, al yaqin annal masaib minallah. Keyakinan yang membuat kita yakin sadar bahwa musibah datangnya dari Allah. Itu yang dimaksud diminta oleh Rasulullah SAW. Keyakinan yang membuat kita sadar bahwa musibah dari Allah. Kemudian yang kedua, annal masaib, bahwa musibah min alamati mahabbatillah ala abdihi. Bahwa musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Dan makna yang ketiga, yakin yang ketiga yang dimaksud dalam doa ini jamaah rahmatillah Allah, anna thawaba liman sabara aziman, dan balasan bagi mereka yang bersabar di dalam musibah mereka itu teramat sangat besar.
yang membuat seseorang itu ketika menghadapi musibah terasa ringan musibahnya. Dan orang yang zuhud lebih suka dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa? Dibandingkan apa yang Allah ambil dari dirinya. Makanya kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabatnya, mengeluh ataupun kemudian mencaci maki Allah di dalam musibah mereka. Tidak. Makanya Rasulullah SAW ketika kehilangan anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, siapa namanya? Ibrahim. Dari Maria Al-Qibtiyah. Budak atau istri? Jemaah, ini kayaknya kayak Maria Tesaha gitu. Antum tahu bahwa di antara istri Rasulullah SAW ada yang namanya Maria? Jemaah, tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Cuman beliau, antum. Yang lain enggak? Jemaah, kalau dengar dari namanya asal mana ini? Istri Rasulullah SAW, Al-Qibtiyah. Dari Mesir. Dari kaumnya siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Qibti itu kaumnya Fir'aun. Fir'aun itu Qibti, asli Mesir. Jelas? Nah, Maria Al-Qibtiyah itu dihadiahkan oleh Raja Mesir pada saat itu kepada Rasulullah SAW. Siapa namanya? Coba. Hah? Mau cookies kue dong. Ya bukan itu, bukan. Mau cookies. Apa namanya? Muqawqis. Ketika dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, diterima suratnya, beriman tidak, tapi kemudian Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Muqawqis. Jelas sampai di situ jemaah. Punya anak namanya siapa? Ibrahim tadi. Meninggal ketika masih bayi. Ketika menguburkan, selesai menguburkan Ibrahim radhiyallahu taala anhu, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Perhatikan jemaah rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, innal aina la tadma. Mata ini mengalirkan air matanya. Menangis. Rasulullah SAW menangis. Wa innal qalba la tahzan. Sesungguhnya hati ini sedih. Wa la naqul illa ma yarda rabbuna. Tapi yang kami ucapkan hanya perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Sudah sampai di situ. Karena bagi mereka yang bersabar dan ridha dengan keputusan Allah, ada balasan besar yang menantikan mereka. Dan itu lebih baik dari musibahnya. Itu lebih baik. Jangan pernah kemudian kehilangan kesempatan ini. Makanya amalkan doa ini. Agar antum ketika mendapatkan musibah Allah Subhanahu wa taala, antum tegar seberat apapun. Coba apa doanya tadi? Bainana wa baina ma'asi. Wa baina ma'asi. Ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Nah. Yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti ini. Tulis ya rahmatullah. Man zahidad dunya, kata beliau, barang siapa zuhud terhadap dunia. Barang siapa zuhud terhadap dunia, hanat alaihil musibat. Maka berbagai musibah akan terasa ringan oleh dirinya. Karena sekali lagi orang yang zuhud adalah orang yang lebih mengharapkan balasan Allah di dalam musibah mereka. Itu makna yang kedua jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Makna yang ketiga adalah
an yastawiya li 'abdin, bahwa ketika sesuatu atau ketika menjadi sama saja, bagi seseorang, baina al-madah, antara pujian makhluk dan juga celaan mereka. Itu makna zuhud yang ketiga. Ketika sama saja antara pujian dan celaan. Mana yang lebih kita sukai jemaah rahmatullah? Pujian. Kalau dicela suka. Padahal sunnatullah mereka yang menjalankan agama Allah dan tegak di atasnya pasti dicela. Apa dalilnya jemaah? Pada Nabi dan para Rasul. Terus juga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis apa? La tazalu ta'ifatun. Siapa yang bisa melanjutkan? Min ummati zahirina 'alal haq. Siapa yang bisa melanjutkan? Ini hadis ta'ifah mansurah. Ayo coba. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Betul? Insyaallah. Kata Rasulullah SAW, akan selalu ada sekelompok dari umatku zahirina 'alal haq. Mereka berada zahir, terang-terangan, nyata-nyata berada di atas kebenaran. Dan tidak pernah menyakiti mereka celaan-celaan atau hinaan-hinaan orang yang menghinakan. Isyarat dari Nabi, tanda yang sangat jelas dari Rasulullah SAW bahwa mereka yang zahir 'alal haq selalu dihina dan dicela. Bagi mereka yang memegang kebenaran tidak ada masalah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berada di atas kebenaran mereka mendapat balasannya, dan bagi yang menghina mereka akan dapat juga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan balasan janji ini ketika beliau memegang kebenaran, dihina, dicaci maki dan seterusnya, disakiti, masih dalam keadaan hidup saja Nabi sudah menyaksikan bagaimana balasan mereka yang menghinakan Allah dan menghinakan agama Allah. Ya. Coba saya mau tanya sekarang jemaah rahmatullah Allah. Siapa saja yang mati di perang Badar dari petinggi-petinggi Quraisy yang menghinakan Rasulullah SAW? Siapa saja? Abu Jahal, Uqbah. Terus siapa lagi? Sudah itu saja. Umayyah bin Khalaf. Terus siapa lagi? Selain Abu Jahal, Abu siapa lagi? Ya jamaah. Ayo. Jemaah, Masya Allah, minum dulu ini. Ya Allah. Semua yang mencaci maki dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan juga tetangga Rasulullah SAW di Makkah, itu semuanya dihabiskan oleh Allah dalam satu kesempatan, dalam satu peperangan. Dan itu janji Allah jamaah rahmatullah Allah. Dan bagi orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, mereka tidak pernah peduli dengan cacian siapapun. Dalam surat Al-Maidah tulis jamaah rahmatullah Allah ayat yang ke-54. Ayat ke berapa? 54. Tulis. Di antara ciri mereka yang dicintai oleh Allah, mereka tidak pernah takut kepada cacian siapapun dan hinaan siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba bacakan ayatnya jemaah rahmatullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kalian keluar dari Islam, man yartadda minkum
an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian keluar dari Islam, gak ada masalah. Murtad dari Islam, gak ada masalah. Kenapa? Karena Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Siapa mereka jamaah? Sebutkan sifat-sifatnya. Antum harus tahu. Kita harus menjadi bagian dari sifat-sifat ini. Memiliki ini. Apa jamaah? Yang pertama. Lemah lembut. Bahasa Arabnya. Dan ayatnya. Ayo. Azillatin 'alal mu'minin. Satu, lembut kepada orang yang beriman. Tulis. Lembut kepada orang yang beriman. Ala musammal iman. Setiap mereka yang disebut mukmin wajib lembut kepada mereka. Satu. Terus kemudian yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin. Mereka itu mulia, punya wibawa, punya kehormatan di depan orang kafir. Sehingga orang kafir segan. Jelas kehormatannya, kemuliaannya. Ya, bukan dibalik. Di depan orang beriman terlihat berwibawa, gagah. Di depan orang kafir lembut. Ya, ini bukan kaum yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya jemaah? Mumtaz. Wala yakhafuna laumata laim. Dan ini yang menjadi dalil. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama mereka di atas kebenaran. Dan itulah ciri manusia yang zuhud di dalam kehidupan dunia. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan penampilan zahir. Betul tidak jemaah? Inilah zuhud yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, tidak ada urusannya antara zuhud dengan apa jemaah? Dengan kenikmatan zahir perhiasan dunia, enggak ada. Paham maksudnya jemaah rahmatullah Allah? Orang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia dan hidup dan memposisikan dirinya menderita dan sengsara. Itu zuhudnya siapa itu jemaah? Sufi, orang-orang sufiyah. Coba tulis ini agar antum faham mana yang zuhud, mana yang bukan. Yang pertama kata para ulama, zuhud yang bukan zuhudnya Islam, bukan zuhudnya Ahlus Sunnah, itu yang pertama adalah meninggalkan dunia sama sekali. Artinya mereka meninggalkan dunia seutuhnya. Ini bukan zuhud Islam. Dan yang menjadi dalil di antara dalil kisah 3 pemuda yang bersumpah untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Iya, itu dalil sudah. Bukhari Muslim sudah, itu jelas hak sudah. Mereka itu berusaha zuhud ceritanya, ingin fokus ibadah ceritanya dengan meninggalkan kenikmatan dunia. Nabi yang kemudian menghardik mereka, menegur mereka dengan keras. Ya, apa-apaan mereka itu, gitu ya. Nabi mengatakan saya nikah, saya tidur, saya makan. Artinya Nabi tidak meninggalkan dunia. Satu itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bajunya apa jemaah? Kalau zaman dulu kenapa disebut sufi? Kenapa? Karena baju mereka dari suf. Apa itu suf? Dari wol. Makanya kemudian mereka dikenal dengan sufi. Karena baju mereka wajib wol. Wol itu pakaian yang paling tidak enak dipakai. Langsung menyentuh tubuh jemaah. Jadi mereka pakai pakaian yang menyakiti tubuh mereka sendiri. Dengan alasan ini kezuhudan. Nah, tidak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang bukan zuhudnya Islam. Meninggalkan hal-hal yang mubah padahal bermanfaat bagi seseorang. Padahal bermanfaat. Contohnya apa jemaah? Tidur, meninggalkan tidur. Iya, meninggalkan tidur, betul. Coba kamu tanya, tidur mubah? Mubah. Bermanfaat tidak? Iya. Kemudian karena alasan zuhud, anak tidak akan tidur kecuali apa? Sejam. Dengan alasan apa jemaah?
Ana mau ibadah. Nabi Muhammad Nabi Muhammad sholat malam setiap malam? Enggak cuma. Terkadang beliau tidur. Ya, beliau terkadang rajin kemudian meninggalkan sholat malam beberapa hari. Itu Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan itu karena butuh. Karena butuh. Dan kita pun diajari begitu oleh Nabi. Ketika salah seorang dari kalian, kata Rasulullah SAW, tidak bisa menyadari apa yang dia ucapkan karena beratnya ngantuk, kata Nabi apa? Tidur, kata Nabi. Ya, ia mengarah tingali, wah ya ibadah wah ya. Ya, nggak ada dalam Islam. Ya, atau berusaha berpuasa berlebihan sampai wajahnya terlihat pucat. Ini juga nggak boleh dalam Islam. Makanya jemaah rahmatillah Allah, ini bukan tanda kezuhudan, bukan. Atharul ibadah di tubuh seseorang karena berlebihan dia beribadah sama sekali bukan tanda zuhud. Makanya kalau antum perhatikan kata Nabi, orang-orang Khawarij itu cirinya apa? Ibadahnya kalian tuh merasa remeh, merasa kecil di hadapan mereka. Wajah mereka pucat, kenapa? Minal ibadah. Min kathratis siyam wa salatil lail. Karena banyaknya apa? Salat malam dan banyaknya puasa. Jangan. Itu bukan zuhudnya Islam. Jelas sampai di situ jemaah? Baik. Kata Imam Ibnul Jauzi, di antara talbisu iblis kepada sebagian hamba Allah. Di antara talbisu iblis kepada sebagian hamba Allah yang zuhud, maksudnya yang berusaha zuhud, itu adalah tarkul mubahat wa in kana nafi'ah. Meninggalkan perkara yang mubah meskipun sebenarnya yang mubah itu bermanfaat bagi dirinya. Kemudian beliau menyebutkan contoh bahwa sebagian mereka itu sampai-sampai ada yang tidak pernah merasakan buah-buahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan zuhud. Jadi semenjak dia hidup, semenjak dia bisa mencerna balik, itu tidak pernah merasakan yang namanya buah. Dengan alasan apa? Zuhud. Nabi merasakan buah tidak? Sok ana ulangi lagi. Nabi merasakan buah? Makan enggak? Cik, sebutkan apa buah? Kurma, buah kurma. Kurma teh buah apa? Buah. Baik. Kemudian apa lagi? Anggur. Kemudian apa lagi? Tin. Kemudian semangka. Kemudian ada lagi yang disebut dengan diba atau dabba. Ada yang tahu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu kalau disediakan dabba campur dengan daging, beliau mencari buah itu, dihabiskan dulu baru makan daging. Waluh. Betul jemaah. Betul kan bahasa Indonesia naon? Bukan waluh Indonesia, bukan. Bukan belewah. Jemaah. Ya waluh besar teh naon nama Indonesianya? Labu. Labu apa? Labu sih. yang buat ya, buat itu cara itu. Yang kuning, yang besar itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Oh, kalau di Jakarta namanya labu parang. Pokoknya antum punya gambaran. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian bisa kita meninggalkan itu dengan alasan? Itu bukan zuhudnya Islam. Padahal bermanfaat. Coba di antara manfaatnya apa menurut antum? Anggap kita tidak tahu khasiat labu parang atau labu kuning. Apa manfaatnya kita memakan labu itu? Mengikuti atau menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda sudah sebutkan dalilnya sebelumnya. Mesti ada catatannya di pertemuan sebelumnya nih persis. Apa coba jemaah? Dulu Nabi melarang kami, ya hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kajian ini minggu kemarin, persis. La haula wala quwwata illa billah. Mangga, nah tunggu. Ayo jemaah. Saya sampai di situ hasbuk. Coba terjemahkan. Ulangi kemudian terjemahkan. Yang keras suaranya.
Baik. Fadhal. Nabi SAW melarang kami dari perkara yang itu bermanfaat untuk kita. Ya, itu awalnya kata para sahabat, kami dilarang sama Nabi akan melakukan atau terhadap sesuatu yang bermanfaat buat kami sebetulnya. Jadi mereka merasakan ada manfaatnya. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, itu yang jadi dalil kita. Apa kata mereka? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat bagi kami. Maka tanamkan ini dalam hati kita, bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu perkara yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita, melebihi manfaat apapun. Ya. Jadi kalaupun kita tidak tahu sesuatu itu apa khasiatnya, apa faidahnya buat kehidupan kita dan seterusnya, namun Allah menganjurkannya, Nabi melakukannya, Nabi mencintainya, maka melakukan itu mendatangkan manfaat yang tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain. Paham maksudnya jemaah? Baik. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Yang berikutnya, zuhud yang bukan zuhud Islam. Yang ketiga, zuhud secara lahiriah saja, secara zahir, melalui apa? Penampilan. Ya, penampilan. Jadi mengesankan bahwa dirinya zuhud, mungkin tidak sengsara pakaiannya, tapi pakaian-pakaian tertentu yang menunjukkan seakan-akan dia tidak suka dunia. Ada pakaian seperti itu jemaah? Hah? Ada apa coba contohnya? Antum bilang ada, manggut-manggut. Apa contohnya? Apa jemaah? Sudah tidak layak lagi dipakai, masih tetap dipakai. Untuk menunjukkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jemaah? Jemaah? Bisa. Dan yang harus kita ingat jemaah, tulis di bukunya. Di antara sunnah, memang baginda Rasulullah SAW kalau memakai sesuatu, beliau pakai sampai usang. Nabi Muhammad itu jika memakai sesuatu, beliau pakai sampai usang. Artinya sampai nggak bisa diapa-apain lagi. Paham maksudnya? Tapi kemudian ketika seseorang menjadikan itu sebagai apa? Tolak ukur dan bentuk pencitraan, agar orang menganggap dirinya apa? Zuhud, maka hukumnya haram. Jadi jangan mencela kemudian sebagian orang yang mungkin itu yang bisa dia lakukan. Pakaiannya gak ada lagi, pakai sampai usang, itu yang dipakai. Masih bisa dipakai, pakai. Ya seperti jaket misalkan, atau yang semisalnya. Iya, sampai apa? Sampai itu. Gitu ya. Gak ada masalah. Tapi jangan kemudian menjadikan itu sebagai apa? Sebagai isyarat, sebagai cara menganggap, oh saya zuhud. Agar dianggap zuhud, jamaah zuhud, Masya Allah. Dari 10 tahun yang lalu bajunya tak kene. La haram. Kata Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, ya, zuhud lahiriah ini jamaah itu hanya kedok agar orang percaya kepada mereka yang berpakaian seperti ini. Padahal ini kesaksian beliau terhadap orang-orang sufi di zaman beliau. Padahal merekalah manusia yang paling ingin dekat dengan para umara dan para pejabat dan pemegang dunia. Paham maksudnya jemaah? Beliau sedang menyingkap sufi-sufi di zaman beliau. Sampai detik ini sama. Tidak ada beda. Kelihatannya seperti orang zuhud. Penampilannya penampilan zahir zuhud. Tapi di sisi yang lain mereka mengetuk pintu-pintu para umara. Ini yang disebut dengan ulama'u su. Mereka yang berada di pintu-pintu para pemimpin. Makanya jamaah rahmatillah, ketika Imam Malik diundang untuk datang ke istana salah satu amir pada saat itu, beliau menolak. Jika ada kebutuhan terhadap diriku, maka hendaknya dialah yang datang kepada diriku. Ya. Itu terjadi tidak jemaah? Tidak, gimana maksudnya? Anda belum di zaman sekarang terjadi tidak? Ada, cuma antum nggak tahu aja. Nggak semuanya seperti itu. Iya, jangan terlalu terburu-buru. Kalau sama ulama itu jangan
Sultan. Kata para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Ketika kita berburuk sangka bahkan atau lebih buruk dari itu menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan keji, maka kitalah yang akan binasa. Ya, jangan terburu. Kita lanjutkan yang terakhir jemaah rahmatullah Allah. Yang terakhir. Yang menjadi sifat atau ciri zuhud yang bukan zuhudnya Islam, itu adalah meninggalkan kenikmatan syahwat. Itu bukan zuhudnya Islam. Meninggalkan kenikmatan apa? Syahwat. Khususnya apa? Pernikahan. Khususnya pernikahan. Taib, pernikahan itu wajib atau tidak? Hah? Taib. Pertanyaannya wajib atau tidak? Yang wajib angkat tangan. Yang bilang wajib banyak, yang angkat tangan cuma antum tadi. Fadhal, angkat tangan. Wajib tidak? Wajib, angkat tangan. Yang bilang tidak wajib. Taib. Dicatat. Wajib. Yang tidak wajib. Lo sisanya memang menganggap apa ini? Taib. Fadhal. Fadhal, jelaskan apa itu? Antum berhak dapat hadiah kalau antum bisa menjelaskan. Tafsil. Jadi jawabannya hukum nikah itu tafsil, terperinci, harus dirinci. Silahkan yang pertama. Sebutkan dalil. Ya ma'syarasy syabab. Man istata'a. Al-ba'ah. Al-ba'ah bukan bala. Al-ba'ah. Falyatazawwaj. Baik, Masya Allah. Itu yang pertama. Itu salah satu dalil, banyak dalil yang lain. Fadhal. Yang kedua. Baru disunahkan, mustahab. Ada lagi hukum yang lain? Wajib, mubah, terus apa? Sunnah, terus? Karoha sama apa? Sama tahrim. Coba yang nikah yang haram itu yang seperti apa? Seseorang nggak boleh nikah. Jadi dia tidak boleh, justru ketika menikah haram hukumnya dia menikah. Apa contohnya? Nah, atau pernikahan membuat orang lain terzalimi, itu hukumnya haram. Seperti apa misalkan? Misalkan contoh ya. Dia tahu, dirinya tahu bahwa dia tidak bisa memberikan atau menunaikan hak pasangannya. Sehingga pernikahan itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun bagi pasangannya, maka pada saat itu nikah haram bagi diri. Tidak boleh. Karena dia menzalimi pasangannya. Ya ada manusia seperti itu ada. Dia tahu dirinya nggak bisa apa-apa. Ya, mau itu lahir ataupun batin, tapi dia tetap memaksakan apa? Maka pernikahan bagi dirinya haram. Sampai madaratnya hilang. Fadhal, dapat hadiah jangan jemaah? Dapat, Masya Allah. Fadhal. Buat Waduh, Masya Allah. Gini caranya. Antum terima, antum kasihkan sama orang. Gitu caranya. Ya, kalau antum sudah punya sesuatu, dapat lagi, sunnahnya adalah terima. Kalau antum ingin memberikannya kepada orang, fadhal, tidak ada masalah. Ya, bukan begitu. Kasihkan sama yang lain. Enggak gitu caranya dalam Islam. Itu bukan zuhud. Taib. Barakallahu fikum. Itu yang terakhir jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang zuhud. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita jawab pertanyaan cukup banyak. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana cara agar suami tidak cuek terhadap istri karena game atau main? Allahu Akbar. Bagaimana bisa coba seorang laki-laki cuek kepada istrinya hanya gara-gara game? Waliyadzubillah, apa ini jemaah? Ya, tapi terjadi. Maka yang pertama, hindarkan suami dari game. Sita HP-nya. Wah, panjang Ustaz urusannya. Iya, sahih. Hilangkan, alihkan perhatiannya dari game. Alihkan perhatiannya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bisa jadi
Laki-laki menikmati game karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari istrinya. Sehingga bagi dia kenikmatan atau sensasi yang lebih baik ada pada game untuk dirinya. Dengan tidak menafikan bahwa syaitan ikut serta dalam masalah ini. Ini sudah perkara sia-sia, ini hukum paling rendah. Dan banyak game itu yang hukumnya kemudian haram sebetulnya untuk dimainkan. Haram, nggak boleh. Yang paling rendahnya saja sudah merusak Islam. Paham maksudnya jemaah? Kalau perbuatan yang sia-sia ketika masih dilakukan juga, itu bukan tanda baiknya Islam seseorang. Rusak Islamnya. Bagaimana dengan yang haram? Ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia, ada yang lebih bermanfaat daripada game. Jangan berdalih bahwa game mengasah kemampuan otak, bahwa dapat uang juga dengan... Nggak ada ini semuanya. Ini talbis semuanya. Antum buang-buang hidup, buang-buang waktu. Yang lebih dari itu, antum kehilangan ibadah yang terbaik di dalam rumah tangga. Apa ibadah terbaik jemaah? Coba dalam rumah tangga ibadah yang terbaik apa? Menyenangkan istri. Memberikan yang terbaik kepada keluarga. Al-ihsanu ilal ahl. Berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak. Itu khairun nas. Itu sebaik-baiknya manusia. Berbuat baik kepada keluarga. Dengan kadar kemampuannya. Jangan sampai kemudian gara-gara hal yang seperti ini kemudian dilalai. Ya. Dan kemudian yang kedua apa? Doa sama Allah. Jamaah. Kadang-kadang yang dilupakan oleh kita. Sama. Laki-laki perempuan sama. Ketika kita mendapati kekurangan pada pasangan kita, kita lupa bahwa pasangan itu cerminan siapa? Kita. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Kemudian Allah juga bilang bahwa yang soleh untuk siapa? Yang soleh. Yang tidak baik untuk siapa? Yang tidak baik. Makanya kita juga harus berubah. Kita harus berubah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, insyaallah ta'ala. Yang kedua, apa perbedaan dari zuhud dan qanaah? Qanaah itu bagian dari apa? Zuhud. Di antara bentuk zuhudnya seseorang adalah ketika dia ridha dengan apa yang ditetapkan, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yakin bahwa rezekinya tidak akan berkurang oleh apapun, tidak akan juga bertambah kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan. Allah ta'ala. Yang berikutnya jemaah. Bagaimana kiat agar rasa zuhud tumbuh di dalam hati? 1, berdoa. 2, bergaulah dengan orang-orang zuhud. 3, jangan pernah lupa untuk terus menambah ilmu yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum pernah dengar seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz? Pernah dengar? Nah, ini melotot kabeh jamaah. Ya pernah maksudnya, mungkin jawabannya. Pernah? Pernah. Beliau kaya raya? Kaya raya? Apa? Antum kenal? Iya betul. Kaya raya? Iya kaya raya. Tapi beliau habiskan semuanya untuk apa? Untuk sedekah dan amal saleh. Beliau terkenal kezuhudannya. Dan murid-muridnya itu copy paste yang ada yang masih hidup sekarang. Itu persis beliau. Maksudnya apa coba? Jemaah yang rahmatillah Allah. Bahwa memang seseorang itu tergantung apa? Agama temannya. Setiap murid Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala itu juga memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan beliau. Ya, maka bergaulah dengan manusia-manusia seperti ini. Ya, jangan apa nama jemaah anggap ini remeh jemaah. Bergaulah dengan mereka, maka insya Allah kezuhudan seseorang akan bertambah biidznillah taala. Yang berikutnya jemaah, waduh ini kajian ya, kalau dijawab kajian nanti. Masya Allah. Nah, ini dijawab. Izin bertanya, qadarullah tahun ini anak tidak bisa mengikuti sholat Idul Adha berjamaah karena bekerja dinas malam di rumah sakit, baru pulang jam 8 pagi. Apakah ana boleh sholat Idul Adha sendiri di rumah? Jika boleh, batas waktu sholatnya sampai jam berapa? Masya Allah. Boleh tidak jamaah?
Kenapa diam? Salat Idul Adha itu satu rangkaian dengan khutbahnya tidak? Boleh tidak ikut cuma khutbahnya boleh tidak ikut. Berarti yang harus dilakukan apa? Salatnya saja. Boleh nggak salat sendirian? Boleh. Kalau ada uzur boleh? Boleh. Kalau antum terlambat ikut salat Id, pasti pernah mengalami lah. Ya, pas assalamualaikum baru datang. Apa yang antum lakukan? Iya, itu yang paling aman. Tapi kalau udah kejebak, tak bisa balik badan, nggak bisa kemana-mana, ya sholat. Maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya, sholat Idul Adha sendiri karena uzur. Dan semoga Allah jamaah rahmatillah Allah, kita yang jarang kita sadari bahwa ada saudara-saudara kita yang hidupnya seperti ini, mengorbankan hidupnya sendiri untuk orang lain. Ya, kita sering, apalagi di masa pandemi kemarin, wah caci maki sana sini segala macam. Padahal mereka itu mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Bahkan ada yang sampai meninggal hanya untuk menjaga kehidupan orang lain. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah mereka-mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, jangan kemudian sibuk dengan ABCD. Sudahlah. Kalau iya pun ya sudah. Tapi banyak juga orang baik. Banyak juga manusia-manusia yang memang berkorban. Salah satunya ini nih. Orang lain takbiran, orang lain apa? Senang-senang dengan keluarganya, dia tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mengurusi kehidupan orang. Maka doakan mereka, ya, dan berbuat baiklah kepada mereka. Wallahu ta'ala. Estafet ke pintu keluar. Oh iya, mak kode. Ini. Taib. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah. Wallah, anak bukan tidak mau jawab, tapi terlalu panjang pertanyaannya jamaah rahmatillah Allah. Mungkin bisa anak jawab insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ana rasa cukup sampai di sini jamaah rahmatillah Allah rabbal alamin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dan membalas kebaikan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.